Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran daring di SMK PUI Jatibarang bersama saya Ibu Tarkini, guru mata pelajaran fisika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak parabola dan gerak melingkar. Gerak parabola itu sendiri didefinisikan dengan gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Contohnya seperti gerakan peluru atau meriam yang ditembakkan atau gerakan bola yang ditendang pada sudut tertentu. Gerak parabola itu sendiri merupakan gabungan antara GLBB di sumbu Y dan GLB di sumbu X, seperti diilustrasikan pada kurva tersebut. Hanya saja di gerak parabola ini kita mengenal adanya sudut alfa yang dilambangkan dengan huruf A, sehingga kecepatan awal pada sumbu Y dan kecepatan awal pada sumbu X rumusnya berbeda. Dan jarak tertinggi itu terdapat pada sumbu Y, sedangkan jarak terjauh terdapat pada sumbu X. Waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi beda dengan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik terjauh. Rumusnya bisa kalian lihat. Contoh soal, seorang anak menendang bola dengan kecepatan awal 15 meter per sekon pada arah 48 derajat dari bidang datar. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka berapakah tinggi maksimum yang dicapai oleh bola tersebut? Dari soal tersebut, kita ketahui bahwa kecepatan awal atau V0 sama dengan 15 meter per sekon, sudut alfanya sama dengan 48 derajat, dan gaya gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum, atau ditanyakan Y sama dengan titik-titik tanda tanya. Ingat, dalam menjawab soal fisika harus ada diketahui, ditanya, baru kemudian jawab. Dari rumus parabola diketahui bahwa Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa dibagi 2 dikali G. Kita cari V0-nya. V0-nya adalah 15. Dikuadratkan, jangan lupa, dikali sin. Sudut alfanya adalah 48 derajat ya. Jangan lupa sinnya ini dikuadratkan, dibagi 2 dikali G. Nilai G-nya adalah 10. Berarti kita tulis 10. 15 dikuadratkan berarti 15 dikali 15. Hasilnya 225. Sin 48 derajat. Kita bisa gunakan kalkulator ya. Nilai dari sin 48 derajat, kita ambil 2 angka saja di belakang koma, walaupun kenyataannya banyak ya, berarti kita cuma cari 0,74. jangan lupa dikuadratkan ya. Ini karena ini sin alfa dikuadratkan berarti 0,74. Dari mana 0,74? Kita cari dari sinus 48 derajat dibagi 2 dikali 10 adalah 20. 225 dikali 0,74 dikuadratkan. Ingat, kita hanya mengambil 2 angka di belakang koma saja. Jadi 0,74 dikuadratkan hasilnya 0,5
5. Kita menggunakan aturan angka penting yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Dibagi 20. 225 dikali 0,55. Hasilnya 123,75 dibagi 20. Ini adalah 6,1875. Karena kita menggunakan aturan angka penting, berarti yang kita ambil 2 angka di belakang koma, yaitu 6,191 satuannya meter. Selanjutnya adalah gerak melingkar. Dalam gerak melingkar, satu putaran sama dengan 360 derajat sama dengan 2 pi rad. Berarti satu radiannya sama dengan 57,3 derajat. Contohnya 30 derajat berapa radian? Cara menghitungnya adalah 30 derajat dibagi 360 derajat dikali 2 pi rad sama dengan 1/6 pi rad. Jadi 30 derajat adalah 1/6 pi rad. Dan 30 derajat berapa putaran? Cara menghitungnya adalah 30 derajat dibagi 360 derajat dikali 1 putaran. 30 dibagi 360 hasilnya 1/12. Jadi 30 derajat sama dengan 1/12 putaran. Terdapat 2 macam gerak melingkar. Yang pertama, gerak melingkar beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan linearnya konstan, dirumuskan dengan omega sama dengan 2 dikali pi dikali f. F di sini, f kecil adalah frekuensi. Ketika mencari kecepatan sama dengan omega dikali r. Ketika mencari percepatan sentripetalnya adalah v kuadrat dibagi r. Ketika mencari gaya sentripetalnya sama dengan m dikali v dikuadratkan dibagi dengan r. Yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan. Yang konstan di sini adalah percepatan sudutnya, dilambangkan dengan huruf A, satuannya radian per sekon kuadrat. Adapun besaran-besaran yang terdapat dalam gerak melingkar terdapat pada keterangan di bawahnya. Terdapat hubungan antara roda-roda. Yang pertama adalah seporos, dirumuskan omega 1 sama dengan omega 2. Kemudian ada bersinggungan di mana V1 sama dengan V2. Yang terakhir dihubungkan dengan rantai, rumusnya V1 sama dengan V2 atau omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali dengan R2. Contoh soal, 2 roda gigi saling bersinggungan, masing-masing berjari-jari 0,5 meter dan 0,3 meter. Roda berputar dengan kecepatan 15 meter per sekon. Berapakah kecepatan sudut roda gigi yang pertama? Dari soal tersebut diketahui bahwa R1 sama dengan 0,5 meter, R2-nya 0,3 meter, dan V-nya sama dengan 15 meter per sekon. Ditanyakannya adalah kecepatan sudut, dilambangkan dengan omega, sama dengan titik-titik tanda tanya. Jawab. Rumus dari persamaan roda yang saling bersinggungan adalah omega 1 dikali R1 sama dengan omega 2 dikali dengan R2. R di sini adalah jari-jari, bisa dilambangkan dengan huruf R besar maupun R kecil ya. Ketika kita yang ditanya adalah kecepatan sudut gigi yang pertama, berarti di sini adalah omega 1.
sama dengan omega 2 dikali R2 dibagi dengan R1. Karena rumus dari kecepatan adalah omega dikali dengan R, maka kita bisa menuliskan bahwa omega 1 sama dengan V dibagi R1. V-nya adalah, kita cari nilai V-nya adalah 15. 15 dibagi R1-nya adalah 0,5. Kita tulis 0,5. 15 dibagi 0,5 hasilnya adalah 30. Satuan dari omega adalah radian per sekon. Evaluasi yang keenam, ada 2 soal. Yang pertama, seorang anak menendang bola dengan kecepatan 20 meter per sekon pada arah 50 derajat dari bidang datar. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka tinggi maksimum yang dicapai bola adalah. Dan untuk soal nomor 2, dua roda gigi saling bersinggungan. Ibu buat jari-jari dan kecepatannya sama seperti pada contoh soal. Hanya saja di evaluasi ini yang ditanyakan adalah kecepatan sudut roda gigi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk evaluasinya Ibu tunggu di Google Classroom. Benar atau tidak masalah, yang penting adalah sudah mencoba. Sampai jumpa minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.